Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman TPA sekalian. Kemudian yang kami hormati Bapak Estu Miarso. Kemudian yang kami banggakan teman-teman sekalian. Di sini kami kelompok 8 dari mata kuliah Desain Sistem Kepelatihan ingin mempresentasikan terkait materi yang berhubungan dengan teknik dan instrumen program pelatihan. Yang mana kelompok kami terdiri dari beberapa anggota, antara lain, tolong di slide selanjutnya. Ya. Dengan anggota yang pertama dari Yanita Eka Putri dengan NIM 005, kemudian Abdullah Zufar Rabbani dengan NIM 019, kemudian ada Ahmad Zaki dengan NIM 026, kemudian ada Sakinah Arifin dengan NIM 027, kemudian ada Miftahul Nur Azizah dengan NIM 081, kemudian ada Fuad Azhar dengan NIM 082, dan terakhir ada Taufik Ihsan dengan NIM 087. Bisa next slide selanjutnya, teman-teman. Nah, terkait dengan materi teknik dan instrumen program pelatihan ini terdiri dari beberapa subbab materi, yaitu ada pengertian, kemudian model-model evaluasi program kepelatihan, dan ada teknik evaluasi kepelatihan, kemudian ada instrumen evaluasi kepelatihan, kemudian ada manfaat evaluasi kepelatihan, dan terakhir ada studi kasus, kemudian ditutup dengan kesimpulan dan selesai. Untuk pengertian kepada teman-teman yang bertugas, kami persilahkan. Suara saya masuk nggak ya? Ya, masuk-masuk. Oke. Baik, saya akan tentang pengertian dari pelatihan evaluasi. Nah, dalam kepelatihan, evaluasi merupakan tujuan dari fungsi manajemen lembaga pelatihan. Melalui evaluasi, dari proses pelatihan dapat mendapatkan masukan yang mampu untuk menjadikannya perbaikan dalam proses selanjutnya, sehingga dapat menghasilkan kualitas yang unggul dari pelatihan tersebut. No, dalam tahun 2002 berpendapat bahwa evaluasi pelatihan merupakan proses pengujian hasil-hasil yang diperlukan untuk menentukan apakah suatu pelatihan efektif ataukah tidak. Pendapat lain dari Garofano di tahun 2004 mengatakan bahwa evaluasi sebagai pengukuran sejauh mana pelatihan mencapai tujuan yang diinginkan. Dari pendapat para ahli tersebut disimpulkan bahwa evaluasi pelatihan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas dalam suatu pelatihan yang mempunyai fokus pada peninjauan kembali proses pelatihan dan menilai hasil pelatihan serta dampak dari pelatihan tersebut. Nah, evaluasi pelatihan ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama evaluasi pelaksanaan pelatihan, di mana evaluasi pelaksanaan pelatihan adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pelatihan yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian atau judgement dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Lalu yang kedua ada evaluasi pasca pelatihan, yaitu evaluasi yang bersifat holistik, dipergunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi suatu program pelatihan. Evaluasi program pelatihan dibedakan menjadi dua, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Kemudian ada model-model evaluasi program pelatihan kepada teman-teman yang bertugas. Kepada teman yang bertugas, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu model evaluasi pelatihan. Yang pertama yaitu evaluasi model eh, CIPP, yaitu konteks, input, proses, and product. Nah, evaluasi model ini pertama kali ditawarkan oleh staf LEBEM pada tahun 1965 sebagai hasil usahanya mengevaluasi the elementary and secondary education. Nah, dalam evaluasi model CIPP ini, pendidikan ini terbagi menjadi 4, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Yang pertama yaitu konteks, yaitu situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi pendidikan yang akan dikembangkan dalam sistem yang bersangkutan.
Nah, yang kedua yaitu input atau sarana, modal atau bahan, dan rencana strategi apa yang akan ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Lalu yang ketiga, proses atau pelaksanaan strategi dan penggunaan sarana, modal atau bahan dalam kegiatannya dalam kegiatan nyata di lapangan. Lalu yang keempat yaitu produk atau hasil yang dicapai baik selama maupun pada akhir pengembangan sistem pendidikan yang bersangkutan. Jadi evaluasi model CIPP ini itu dikembangkan oleh 4 dimensi tersebut. Lalu yang kedua yaitu evaluasi model Binkerhoff. Nah, Binkerhoff dan CS mengemukakan 3 golongan evaluasi yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama. Di sini terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama yaitu fixed yang bergabung atau berkolaborasi dengan emergency evaluation design, yaitu ditentukan dan direncanakan secara sistematik sebelum implementasi dimulai. Desain ini dikembangkan berdasarkan tujuan program disertai seperangkat pertanyaan yang akan dijawab dengan informasi dari sumber-sumber tertentu. Lalu yang kedua yaitu formatif yang berkolaborasi dengan summative evaluation. Maksud di sini evaluasi formatif digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat membantu memperbaiki program selama proses pelaksanaan. Sedangkan untuk evaluasi sumatif dilaksanakan untuk menilai manfaat program dan menentukan apakah program tersebut akan diteruskan atau dihentikan. Lalu yang ketiga yaitu eksperimental and experimental design yang berkolaborasi dengan neural atau UNOTRUSIVE. Nah, dalam beberapa hal, intervensi ini mungkin tidak dapat dilakukan atau diinginkan, terutama pada situasi di mana metode alami lebih sesuai. Evaluasi quasi-experimental design ini melalui desa natural atau UNOTRUSIVE memungkinkan penggunaan data yang sudah ada seperti nilai tes dan analisis dokumen. Seperti yang sudah dijelaskan oleh salah satu ahli dari Janssen, menunjukkan bahwa pendekatan ini membantu dalam situasi di mana akses langsung ke subjek tidak memungkinkan, namun tetap efektif dalam mendapatkan data yang valid. Lalu yang ketiga yaitu evaluasi model Kirkpatrick. Dalam evaluasi model Kirkpatrick ini juga memiliki 4 level. Yang level pertama itu reaction, mengevaluasi reaction, yaitu mengevaluasi terhadap reaksi peserta training, berarti mengukur kepuasan peserta customer satisfaction. Nah, program training ini dianggap efektif apabila proses training dirasa menyenangkan dan memuaskan bagi peserta training sehingga termotivasi untuk belajar dan berlatih. Lalu level yang kedua yaitu evaluasi learning. Nah, ada 3 hal yang dapat diinstrukturkan, ajarkan dalam program training, yaitu pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Peserta training dikatakan telah belajar apabila dirinya telah mengalami perubahan sikap, perbaikan, pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Lalu level yang ketiga yaitu evaluasi behavior. Nah, pada evaluasi level ketiga ini yaitu evaluasi tingkah laku, yaitu penilaian tingkah laku difokuskan pada perubahan tingkah laku setelah peserta kembali ke tempat kerja. Nah, dengan kata lain, yang perlu dinilai adalah apakah peserta tersebut merasa senang setelah mengikuti training dan kembali ke tempat kerja, bagaimana peserta dapat mentransfer pengetahuan tersebut, sikap dan keterampilan yang diperolehnya. Nah, lalu level yang keempat yaitu evaluasi result atau bisa dibilang terfokus pada hasil akhir atau final result yang terjadi karena peserta telah mengikuti suatu program termasuk dalam kategori hasil akhir dari suatu program training, di antaranya adalah kenaikan produksi, peningkatan kualitas, penurunan biaya, penurunan kuantitas terjadinya kecelakaan kerja, dan yang terakhir yaitu penurunan introvert dan kenaikan keuntungan. Lalu yang keempat yaitu evaluasi model stack atau model containance. Nah, stack menekankan adanya 2 dasar kegiatan dalam evaluasi, yaitu description dan judgment. Kemudian membedakan adanya 3 tahap dalam program pelatihan, yaitu antecedent atau connect, terus proses, dan outcomes. Nah,
STEK ini mengatakan bahwa apabila kita menilai suatu program pelatihan, kita melakukan perbandingan yang relatif nih antara program yang lain atau perbandingan yang absolut atau yang relevan, yaitu membandingkan satu program dengan standar tertentu. STEK juga mengatakan bahwa description di satu pihak berbeda dengan judgment di lain pihak. Dalam model ini, accession atau masukan, transaction, proses, dan hasil data dibandingkan tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan antara tujuan dengan keadaan yang sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang absolut atau relevan untuk menilai manfaat program. Baik, terima kasih. Baik, bisa dilanjut materi selanjutnya, yaitu materi terkait dengan teknik evaluasi pelatihan yang akan disampaikan oleh Zufar. Saya yang akan menyampaikan. Oh ya, Baik. Mbak Eka. Iya, silakan Mbak Eka. Nah, teknik evaluasi pelatihan ini yaitu berupa 4 langkah. Yang pertama, menentukan tingkat evaluasi pelatihan yang relevan. Yang dimana karena ini itu tidak semua upaya pelatihan yang akan dievaluasi itu tidak membuang banyak tenaga dan juga waktu yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat evaluasi untuk kegiatan pelatihan yang diselenggarakan. Nah, pengukuran atau penentuan tingkat evaluasi harus berdasarkan anggaran dan juga kebutuhan bisnis. Tingkat evaluasi sendiri memiliki 3 level. Yang pertama, level 1 ada masa evaluasi berlangsung selama atau setelah masa program pelatihan berlangsung. Yang level kedua ada masa evaluasi berlangsung setelah masa pelatihan selesai, atau yang level 3 pada masa evaluasi berlangsung sejak 2 sampai 6 bulan setelah program pelatihan dilaksanakan. Yang kedua, memilih dan menggabungkan alat evaluasi pelatihan. Nah, di sini itu yang dimaksudkan menggabungkan alat evaluasi pelatihan ini tidak hanya menggunakan pada saat menilai evaluasi, tidak hanya menggunakan satu metode evaluasinya. Bisa menggunakan beberapa kombinasi metode evaluasian. Nah, kita dapat mengetahui kalau dalam melakukan evaluasi ini ada 4 metode, yaitu kuesioner, wawancara, kelompok fokus, dan juga evaluasi. Tetapi tidak hanya 4 metode ini yang dapat dilakukan. Ada beberapa yang mengatakan 5 atau bahkan 6 metode evaluasi. Nah, dengan penggunaan alat evaluasi yang dapat dikombinasikan ini, dapat dikumpulkan data secara baik, secara kuantitatif maupun kualitatif untuk memberikan pandangan yang lebih objektif terhadap keseluruhan program pelatihan yang sedang dilakukan. Dalam melakukan evaluasi ini, dengan menggabungkan metode evaluasi yang digunakan dapat membantu praktisi menjadi lebih mudah untuk menggali lebih dalam proses wawasan mengenai program pelatihan yang dilakukan oleh peserta. Yang ketiga ada menganalisis dan juga mengumpulkan data. Nah, data ini harus dianalisis dan juga dikumpulkan dulu, lalu dianalisis untuk melakukan evaluasi pelatihan dari berbagai sumber, yang dimana pada setiap sumber masing-masing terdapat para peserta program pelatihan. Nah, pengumpulan data ini dari berbagai sumber dilakukan untuk menemukan kesimpulan dan juga apa saja sih yang ditimbulkan dari program pelatihan tersebut. Pengumpulan analisis data ini harus diuji keakuratannya juga untuk tidak terjadi kesalahpahaman mengenai evaluasi yang terjadi di program pelatihan. Yang terakhir ada melaporkan temuan. Nah, dikaji, dianalisis dan juga dikumpulkan data. Terus setelah diolah datanya, selanjutnya kita harus melaporkan temuan ini atau hasil evaluasi kepada pihak manajemen atau penyelenggara program pelatihan agar mereka tahu bahwa program pelatihan mereka masih ada yang harus ditingkatkan dan juga
efek atau dampak dari program yang mereka jalankan apa saja supaya lebih diperhatikan dan juga ditindaklanjuti menjadi lebih efektif. Dilanjutkan materi selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu instrumen evaluasi pelatihan kepada teman yang yang bertugas dipersilakan. Mik, mik. Tes, tes. Nah, selanjutnya ada instrumen evaluasi pelatihan. Nah, instrumen evaluasi pelatihan itu bentuknya yaitu segala perantara yang dipakai untuk mengumpulkan data dari program pelatihan yang dilaksanakan. Nah, data ataupun informasi yang dikumpulkan dari pelatihan ini berguna untuk meningkatkan program pelatihan di waktu yang akan datang. Nah, di antara instrumen evaluasi yang digunakan antara lain ada yang pertama lembar tanya atau kuesioner. Yang lembar tanya ini mungkin di antara yang lain yang sering dipakai ya karena dapat memperoleh data dari lebih banyak peserta baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan lebih efisien. Lembar tanya itu bentuknya kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada peserta pelatihan untuk mendapatkan statistik pelatihan maupun suatu topik tertentu yang berguna dalam pelatihan. Lembar tanya ini disajikan secara singkat atau lebih spesifik melalui lembaran langsung maupun online. Lembar tanya dapat menyajikan berbagai pertanyaan tertutup, pertanyaan terbuka, pertanyaan berskala, ataupun pilihan ganda yang dapat diselesaikan dengan segera setelah dijalani proses pelatihan ini. Evaluasi dengan lembar tanya ini dapat mengumpulkan data dalam jumlah yang banyak, mencakup jumlah pelitian yang luas dengan berbagai sudut pandang, dengan biaya dan waktu yang sedikit, serta memberikan cakupan yang luas mengenai opini dan sudut pandang serta pelatihan. Selanjutnya ada fokus grup. Fokus grup ini bentuknya fasilitas untuk berdiskusi secara berkelompok dengan berbagai anggota yang memiliki karakteristik maupun ketertarikan yang sama yang dilakukan untuk memperoleh informasi ataupun dapat mengenai suatu hal tertentu. Fokus grup itu metode yang tepat kalau ingin memperoleh informasi, masukan atau perilaku maupun pengalaman yang lebih mendalam dari peserta pelatihan. Fokus grup dilakukan untuk memahami perspektif dari peserta pelatihan, termasuk di dalamnya ada daya tarik instruktur, materi pelatihan, atau petugas lapangan. Tujuannya dari difasilitasinya fokus grup ini yaitu untuk memperoleh informasi secara kualitatif. Idealnya, fokus grup ini dilakukan dalam cakupan yang tidak memberikan yang nggak ada satu tekanan tertentu. Nah, supaya apa? Supaya partisipan dapat memberikan informasi secara lebih terbuka. Selanjutnya ada observasi. Observasi itu ada metode pengumpulan data dengan mengamati perilaku para peserta pelatihan langsung di lapangan. Metode ini memerlukan pengamatan terhadap partisipan dan mencatat informasi tentang perilaku peserta pelatihan setelah menjalani program pelatihan guna menentukan apakah partisipan tersebut dapat menerapkan berbagai nilai yang diberikan selama masa pelatihan. Metode ini memerlukan banyak hal yang perlu ditentukan seperti kondisi lapangan, perilaku partisipan, ataupun interaksi partisipan dengan lingkungan di sekitarnya. Yang keempat ada wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi baik fakta ataupun opini dari peserta pelatihan. Proses wawancara ini melibatkan pertanyaan terbuka di mana partisipan wajib menjawab sedetail mungkin sesuai apa yang mereka harapkan. Proses wawancara dapat memberikan informasi berharga mengenai perilaku, sikap, opini, ataupun pola pikir dari peserta pelatihan. Nah, selanjutnya tadi mungkin habis ini mungkin ada evaluasi efektivitas pelatihan tadi sudah dibahas di bagian bagian evaluasi pelatihan model Kirkpatrick. Selanjutnya. Oke.
Bisa dilanjutkan? Untuk selanjutnya yaitu manfaat evaluasi pelatihan yang akan disampaikan oleh Mbak Sakinah kepadanya, kami silakan. Ya, selanjutnya yaitu manfaat evaluasi pelatihan. Nah, manfaat evaluasi pelatihan sendiri dalam pendidikan adalah proses pengukuran dan analisis untuk menilai efektivitas dan dampak dari program pelatihan yang diikuti oleh pendidik, peserta didik, atau tenaga pendidikan lainnya. Nah, evaluasi ini tujuannya untuk memastikan bahwa program pelatihan yang diberikan benar-benar membantu dalam peningkatan kompetensi dan kualitas pendidikan. Evaluasi pelatihan ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu mengukur keberhasilan pelatihan, identifikasi kebutuhan pelatihan lanjutan, meningkatkan kualitas pelatihan, memotivasi peserta didik, efisiensi biaya dan waktu, serta mendukung pengambilan manajerial. Nah, yang pertama yaitu mengukur keberhasilan pelatihan. Evaluasi pelatihan ini memungkinkan organisasi untuk mengetahui sejauh mana pelatihan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ini tuh melibatkan penilaian terhadap pencapaian kompetensi yang dilakukan, pemahaman materi oleh peserta didik, dan peningkatan keterampilan atau pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan. Jadi, kalau nggak ada evaluasi, sulit untuk menilai apakah pelatihan ini tuh udah efektif atau belum, dan terus apa aja faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan tersebut. Yang kedua yaitu identifikasi kebutuhan pelatihan lanjutan. Nah, pelatihan ini seringkali menjadi bagian dari pengembangan keterampilan yang berkelanjutan. Dengan adanya evaluasi, penyelenggara dapat mengidentifikasi apa apakah peserta itu masih memerlukan pelatihan tambahan atau penguatan di bidang tertentu. Misal, kalau peserta pelatihan tidak dapat skor tertentu dalam evaluasi pasca pelatihan. Hal ini menunjukkan kemungkinan bahwa pelatihan tambahan atau metode pembelajaran lain diperlukan untuk mendukung pemahaman mereka. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pelatihan. Evaluasi menyediakan umpan balik langsung tentang berbagai aspek pelatihan, termasuk kualitas materi, metode pengajaran, dan keterampilan pendidik. Dengan umpan balik dari peserta, organisasi dapat menilai apakah ada kekurangan dalam materi atau metode yang digunakan. Nah, evaluasi ini juga bisa membantu untuk mengidentifikasi teknik atau pendekatan yang paling efektif sehingga penyelenggara dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelatihan di masa mendatang. Yang keempat yaitu memotivasi peserta didik. Evaluasi bukan hanya untuk mengukur keberhasilan pelatihannya, tetapi juga berfungsi sebagai alat motivasi bagi peserta didik. Ketika peserta didik melihat kemajuan mereka atau hasil positif dari evaluasi ini, mereka dapat merasa percaya diri dan mendorong mereka untuk terus belajar. Sebaliknya, jika hasil evaluasi kurang, peserta bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang area yang perlu diperbaiki sehingga mereka terdorong untuk belajar lebih giat lagi. Yang kelima yaitu efisiensi biaya dan waktu. Nah, pelatihan kan eh, nggak efektif kalau pemborosan sumber daya. Melalui evaluasi, organisasi dapat menilai apakah pelatihan tersebut tuh layak dari segi biaya dan waktu yang dikeluarkan. Jika hasil evaluasinya menunjukkan bahwa pelatihan tidak memberikan yang baik atau yang diharapkan, maka organisasi dapat mempertimbangkan untuk merancang ulang pelatihan agar lebih efisien atau mungkin mencari pendekatan lebih cost efektif. Yang keenam dan yang terakhir yaitu mendukung pengambilan keputusan manajerial. Evaluasi pelatihan menyediakan data konkret yang bisa banget untuk menjadi dasar bagi manajemen dalam pengambilan keputusan terkait program pelatihan. Misal, hasil evaluasi bisa menunjukkan program yang paling memberikan dampak positif atau menunjukkan yang perlu ditingkatkan. Data evaluasi ini dapat membantu untuk menentukan apakah sebuah pelatihan itu perlu diperluas, ditingkatkan, atau bahkan dihentikan. Apakah investasi pada pelatihan tersebut layak dilanjutkan atau tidak. Cukup. Baik, untuk selanjutnya adalah materi studi kasus yang akan saya sampaikan. Studi kasus terkait dengan materi ini berfokus pada program kepelatihan guru di sekolah SMA yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan keterampilan digital guru sesuai dengan kurikulum terbaru dan teknologi pembelajaran. Program pelatihan dirancang dalam 3 tahap,
Yang pertama ada persiapan, kedua pelaksanaan, dan terakhir evaluasi, serta mencakup sesi-sesi tatap muka dan daring dengan materi yang meliputi keterampilan mengajar, penggunaan media digital, dan pemantauan perkembangan siswa menggunakan alat berbasis data. Dalam pelatihan ini, beberapa teknik digunakan diantaranya pembelajaran interaktif berbasis proyek seperti pembuatan video pembelajaran, studi kasus, dan simulasi untuk latihan skenario nyata, serta pendampingan oleh mentor yang membantu guru menetapkan alat digital dan teknik mengajar. Untuk mengukur keberhasilan program, digunakan beberapa instrumen evaluasi seperti kuesioner, pasca pelatihan untuk mengukur kepuasan guru, tes kemampuan digital dan pedagogik di awal dan akhir pelatihan untuk melihat peningkatan keterampilan, kemudian observasi kelas oleh kepala sekolah dan mentor untuk memantau penerapan keterampilan yang dipelajari, serta yang terakhir adalah survei umpan balik dari siswa mengenai perubahan yang mereka rasakan dalam metode pengajaran oleh guru. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa guru mengalami peningkatan dalam penggunaan alat digital dan metode interaktif di kelas. Namun, sebagian guru mengungkapkan bahwa pelatihan masih kurang memberikan contoh praktis dalam situasi nyata. Berdasarkan temuan ini, sekolah berencana mengadakan pelatihan lanjutan yang lebih menekankan simulasi kelas nyata dan pendampingan dalam penerapan teknologi. Berikut adalah studi kasus yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman sekalian dalam pembahasan materi ini. Sebelum kita akhiri, kita akan disampaikan penutup, yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Mas Fuad kepadanya. Kami persilakan. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya, Mas Derajat. Jadi, kesimpulannya adalah evaluasi pelatihan adalah proses penting dalam manajemen lembaga pelatihan, menilai efektivitas program, dan menentukan perbaikan. Evaluasi ini dilakukan melalui tahap pelaksanaan dan pasca pelatihan, menggunakan metode seperti kuesioner, wawancara, kelompok fokus, dan observasi. Model evaluasi seperti Fitzpatrick dengan 4 level yaitu reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil, memberikan panduan menyeluruh untuk mengukur keberhasilan pelatihan. Dengan evaluasi, lembaga dapat memahami capaian kompetisi peserta, kekuatan dan kelemahan program, serta memberikan umpan balik guna meningkatkan kualitas pelatihan. Baik, berikut adalah presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Untuk selanjutnya nanti bisa dilakukan sesi diskusi atau tanya jawab yang akan mungkin teman-teman bisa menanyakan atau mendiskusikan di apa namanya ya, platform Bismart apa namanya ya, di media Bismart secara asinkronus ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.